Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang alternatif pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum membahas tentang alternatif yang terjadi pada saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari pembelajaran itu sendiri. Nah, pembelajaran ini sendiri adalah sebuah proses yang telah direncanakan yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pembelajaran ini adalah merupakan sebuah proses teman-teman, proses di mana di dalamnya memiliki tujuan yang akan kita capai. Nah, selain juga menghadapi sebuah proses, pembelajaran juga akan terstruktur dengan baik. Nah, juga harus memberikan penelitian untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dimaksud yakni dapat dilakukan secara tatap muka atau berlangsung teman-teman, dan dapat menggunakan sebuah media elektronik, contohnya seperti laptop, kemudian handphone, kemudian seperti audio, seperti itu. Jadi itu pengertian dari pembelajaran itu sendiri teman-teman. Kemudian sebagaimana dikemukakan oleh Davis dan tim kurikulum dengan pembelajaran MPKD, yakni sistem pembelajaran melibatkan juga sebuah pengorganisasian, baik dari kombinasi orang, pengalaman belajar, dan juga pengalaman kehidupan, baik dari fasilitasnya serta pengorganisasiannya. Nah, kemudian pengertian dari bahan ajar itu sendiri yakni sikap dan kreativitas yang harus ditiru siswa dan seluruh pengetahuannya untuk memperoleh keterampilan dasar pertama dan kedua. Jadi di sini adalah selain kita mengartikan dari arti pembelajaran itu sendiri, kita juga harus mengetahui arti dari bahan ajar itu sendiri. Nah, pendidikan terorganisasi dengan baik dan komunikasi yang berkelanjutan dirancang untuk mempromosikan kegiatan belajar di antara siswa. Nah, adapun juga upaya peningkatan yakni untuk pembelajaran pada hakikatnya juga merupakan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, pembelajaran juga akan selalu berlangsung teman-teman, akan berlangsung dengan program, karena bagian terpenting dari program adalah salah satunya yakni bahan ajar yang kita bahas barusan seperti itu. Nah, di sini saya mengambil salah satu pendapat dari tokoh, yakni menurut Umar Hamalik mengenai pengertian bahan ajar itu sendiri, khususnya bagian penting dari proses belajar mengajar yang berkelanjutan dengan tercapainya tujuan pendidikan. Jadi pentingnya bahan ajar dalam proses pembelajaran itu sangat penting teman-teman. Merupakan salah satu yang mempunyai kedudukan lah dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, kemudian di sisi lain kita menyiapkan bahan ajar, kita juga harus menyediakan materi pembelajaran. Nah, salah satu bagian terpenting yakni dalam pelajaran menjadi sentral atau kegiatan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemarin ada yang namanya situasi masa pandemi COVID-19. Jadi di mana COVID-19 ini merupakan sebuah virus teman-teman, sebuah virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat gitu. Nah, jenis coronavirus ini juga diketahui dapat menyebabkan suatu penyakit yang dapat menyebabkan gejala berat, gejala ringan seperti itu. Nah, gejala COVID-19 yang paling umum yakni dengan dihadapi dengan sesak nafas, kemudian batuk kering dan juga demam. Nah, gejala tersebut juga muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona ini teman-teman. Dan COVID juga bisa menyerang pernafasan manusia, dan COVID ini juga dikaitkan dengan penyebab gejala berat dan ringan yang muncul di tahun 2019. Nah, jenis virus COVID-19 ini merupakan virus yang sangat menular, dan manusia juga dapat tertular dengan cara melalui kontak langsung atau bahkan ketika kita mendekati hewan, itu bisa juga kita terinfeksi selama kita
berdekatan dengan hewan kayak begitu. Nah, hal tersebut juga menjadi perbincangan teman-teman di COVID ini, juga merupakan menjadi topik utama lah dalam Indonesia tuh. Nah, karena virus tersebut juga menjadi virus yang sangat-sangat berbahaya bagi manusia. Nah, karena ada virus COVID ini, kita sebagai manusia dianjurkan dengan pemerintah untuk berjaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, juga tidak membuat acara-acara yang sekiranya mengundang masyarakat untuk berkerumun seperti itu. Nah, jadi kita bagaimana alternatif dalam masa pandemi COVID ini, sedangkan pada saat sekarang kita tidak boleh berkerumun gitu, kita tidak boleh berdekat-dekatan dengan manusia yang lain seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, pengertian dari belajar yakni bantuan pendidik agar proses memperoleh pengetahuan dan pemahaman, penguasaan keterampilan dan karakter, serta pembentukan sikap dan keyakinan dapat terjadi pada diri siswa. Nah, tujuan dari pembelajaran itu sendiri yakni perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi dimiliki oleh atau dikendalikan oleh siswa setelah terlibat dalam kegiatan belajar tertentu. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri yakni arah yang ingin diambil atau tujuan yang akan dicapai dalam sebuah kegiatan pembelajaran, baik dari pendidik maupun peserta didik. Itu ya pengertian dari tujuan pembelajaran. Kemudian salah satu bentuk alternatif belajar di pandemi COVID-19 ini yakni harus memenuhi standar keterampilan dasar yang telah ditentukan. Nah, kami ketika guru menentukan pembelajaran selama pandemi COVID, maka akan mudah bagi guru di sini untuk menyampaikan materi. Kemudian setelah mengetahui tentang pandemi COVID, dianjurkan guru juga harus memiliki mata pelajaran yang memenuhi standar kecakapan dasar yang dikuasai oleh siswa gitu. Kemudian aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran learning atau pembelajaran online yang diselenggarakan pada saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini aplikasinya antara lain yang pertama ya adalah WhatsApp, di mana WhatsApp itu nanti seorang guru bisa share atau membagikan sebuah materinya. Nanti di situ bisa berupa bentuk video, kemudian pesan suara maupun sebuah teks atau bacaan. Nah, yang kedua yakni YouTube. Nah, di mana di YouTube ini guru membagikan sebuah video, dan di dalam video itu merupakan sebuah penjelasan di mana guru men-share tentang materi yang akan diberikan kepada siswanya. Seperti itu. Jadi sistemnya setiap video menjelaskan satu materi. Jadi setiap pembelajaran guru itu men-share sebanyak satu atau bahkan lebih link YouTube untuk dipelajari oleh siswa. Itu video. Yang ketiga yakni ada yang namanya Telegram. Nah, Telegram ini guru juga sama seperti WhatsApp, teknisnya yakni mengirim gambar, mengirim dokumen, bahkan mengirim sebuah bentuk video lah gitu. Nah, ada juga yang keempat yakni Google Meet. Nah, Google Meet ini sifatnya itu langsung. Jadi pada saat kita berbicara seperti konsepnya itu seperti video call, teman-teman. Jadi di situ bisa juga men-share gambar atau membagikan materi, berbagi layar, kemudian bisa bertanya langsung seperti itu. Nah, ada juga yang kelima yakni Zoom, aplikasi Zoom. Nah, di mana aplikasi Zoom ini sama seperti Google Meet, namun kelemahan dari Zoom sendiri yakni mempunyai batas waktu, teman-teman, mempunyai batas waktu untuk berhenti dari Meet yakni 40 menit. Jadi jika lebih dari 40 menit maka ruang kelas atau videonya via Zoom akan berhenti secara otomatis. Lihat teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan
pembelajaran dalam pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, manfaat atau kelebihan dari pembelajaran di masa pandemi COVID yakni medianya yang menarik. Jadi siswa tidak melulu bosan belajar di dalam kelas, kemudian hanya melihat papan tulis saja gitu. Jadi pada saat masa pembelajaran COVID-19 ini siswa itu menarik gitu dengan cara melihat sebuah video, kemudian diberikan sebuah gambar, kemudian diberikan sebuah bacaan di internet seperti itu. Yakni medianya yang menarik. Kemudian manfaatnya siswa akan lebih mudah dan cepat paham dengan media komputer. Mengapa? Karena media komputer atau HP media yang sehari-harinya dipakai pada saat pembelajaran masa pandemi itu ya teman-teman. Kemudian yakni dengan cara mengakses web. Nah, di situ siswa akan belajar di mana saja dan kapan saja, teman-teman. Nah, ya kemudian kita akan membahas tentang memahami bahwa e-learning tidak hanya melibatkan perangkat keras saja, tapi juga menggunakan perangkat lunak. Nah, fungsi yang dibuat melalui jaringan yakni seperti printer atau sebuah modem. Modem ini untuk menyambung ke internet ya teman-teman. Nah, ada membahas kelebihan juga akan membahas sebuah kelemahan masa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kelemahan dari proses pembelajaran online yakni aplikasi yang digunakan misalnya grup WhatsApp atau Google dapat efektif karena informasi dapat diberikan dengan cepat dan siswa beraksi untuk jadwal kelas, dokumen dan lain-lain. Itu merupakan kelebihannya tadi. Nah, kelemahannya apa? Nah, terkadang Google Classroom atau Google Classmeet ini terkadang ataupun juga Zoom terkadang terkendala sinyal. Nah, kendala sinyal ini yang bisa menyebabkan proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan mulus atau tidak berjalan dengan baik. Ya mungkin karena sinyal yang putus-putus, ada suara yang putus-putus, kemudian videonya yang tidak tersampaikan karena terkendala sinyal. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua yakni internetnya yang tidak stabil. Nah, mengapa? Kenapa? Karena terkadang ada rumah-rumah peserta didik itu yang masih belum dijangkau oleh sinyal gitu. Jadi memang di daerah rumahnya atau daerah sekitarnya itu memang memiliki daya internet yang kurang atau kurang bagus seperti itu. Itu kelemahannya. Kemudian yang ketiga yakni ilmu yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik karena yang tadi saya katakan bahwasanya pada saat kita menggunakan atau melakukan pembelajaran e-learning di masa pandemi COVID ini lebih hal masalah terbesar yakni kendala sinyal atau internet yang tidak stabil. Nah, jadi seakan-akan suara si pendidik ini tidak terdengar jelas. Jadi pada saat penjelasan siswa itu masih kurang paham lah seperti itu teman-teman. Nah, kemudian solusi pembelajaran online masa pandemi COVID ini adalah proses pembelajaran akan lebih efektif jika segala sarana tersedia. Nah, sini maksudnya apa? Yakni pada saat kita melakukan pembelajaran pada saat pembelajaran e-learning khususnya, kita harus benar-benar dipersiapkan antara sarana dan prasarananya baik dari pendidik maupun peserta didiknya itu. Karena jika tidak kita siapkan akan terjadi kendala teman-teman, baik dari sinyal maupun medianya yang tidak ada itu ya. Kemudian harapan agar proses learning kedepannya lebih baik lagi dan pembelajaran maupun hasil baik prestasi khususnya siswa tetap bisa meningkat meski di masa pandemi COVID ini. Jadi harapan saya dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini yakni kita semoga menjadi baik dalam meningkatkan sarana dan prasarananya sehingga pada saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini
semuanya tidak ada kendala dan ilmu yang didapat oleh siswa ini tersampaikan dengan baik. Begitu ya teman-teman. Jadi kesuksesan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini ya memang harus dipersiapkan baik dari sarana dan prasarananya gitu. Sekian dari saya teman-teman, itu saja yang hanya bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.